Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuska Ramadan dari Fakultas Kedokteran Umum Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia ragam baku. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersama dengan mulai berlakunya konstitusi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dari bahasa yang baik dan benar ialah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku. Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Ia dikatakan sebagai logat yang paling betul bagi suatu bahasa. Bahasa Indonesia ragam baku dapat dikenali dari beberapa sifatnya, seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa orang yang berpendidikan sebagai tolok ukurnya. Ragam ini digunakan sebagai tolok ukur karena kaidah-kaidahnya paling lengkap. Diperkirakan pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah, yaitu 1. Memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini, baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. 2. Bersifat kecendikiaan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Keseragaman. Di sini, istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan bahasa, laras bahasa, atau variasi bahasa. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari, bahasa tutur. Pengaruh positif dari penggunaan kalimat baku dalam berbahasa diantaranya adalah 1. Memperkaya pilihan kosakata agar tidak terjadi penggunaan satu kata berulang-ulang. 2. Memperlancar penggunaan dan penulisan karya tulis atau pembicaraan resmi. Yang ketiga, melestarikan ragam baku bahasa Indonesia agar tetap sesuai dengan aturan dan pola bahasa sesuai tata baku bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah atau disebut juga ragam standar atau baku. Sebagai salah satu jenis dari karya tulis ilmiah, artikel ilmiah pun ditulis dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah. Bahasa standar ini adalah bahasa yang dipelajari dalam institusi pendidikan. Sebagai bahasa standar, ada aturan-aturan tanda bahasa dan pedoman ejaan yang perlu diikuti. Standar berbahasa yang perlu diperhatikan dalam ragam bahasa ini meliputi pemilihan kata yang tepat, kalimat efektif, kepaduan paragraf, dan pedoman penulisan. Berdasarkan pengamatan, dapat diketahui bahwa dalam artikel ilmiah masih dapat ditemui penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan standar aturan berbahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai tersebut dapat ditemukan berupa ketidaktepatan dalam penggunaan atau penyusunan kata, kalimat, paragraf, dan pedoman penulisan. Peran mahasiswa tentunya melestarikan bahasa dengan menggunakannya sesuai pola dan aturan yang berlaku, agar bahasa dapat diwariskan, dilestarikan, dan terus menjadi bahasa nasional yang utama dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.